Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Monel, kembali lagi di Karamel, kajian Ramadan Monel. Di Karamel kali ini saya Baik Mariana ditemani oleh bintang tamu kita kali ini Ustadz Munawir Alwi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik, di hari yang ke-12 bulan yang mulia ini masih kita dikaruniai kesehatan dan keafiatan sehingga bisa melaksanakan ibadah saum dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, di Karamel kali ini tema kita adalah remaja keren taat agama. Nah Pak Ustadz, remaja yang keren taat agama dalam sudut pandang Islam itu seperti apa sih? Terima kasih Nanda Baik Mariana. Remaja yang keren itu ya remaja yang punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dalam pandangan Islam, memang remaja yang keren itu adalah remaja yang sudah dalam dirinya itu tertanam jiwa-jiwa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di hadis yang sering kita baca berkali-kali ya. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti kan adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang pemuda itu atau para pemuda itu menjadi garda terdepan, menjadi pelopor dalam hal kebaikan, dalam hal-hal yang positif untuk bisa mewarnai teman-temannya yang lain. Lebih-lebih di bulan yang mulia ini kita hendaknya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan mendapatkan apa-apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita, mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah kesempatan yang kita tunggu-tunggu sebagai muslim, lebih-lebih menjadi seorang remaja atau pemuda hendaklah mengambil bagian pada kesempatan ini. Saya kira seperti itu kalau remaja yang keren dalam pandangan Islam itu yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Karena apa? Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran kan, kita semua kan tujuan hidup kita itu untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saya kira seperti itu. Baik, Ustadz, akhlak yang harus ditanamkan seorang remaja untuk menghindari perbuatan yang merujuk kepada hal yang negatif itu bagaimana Pak Ustadz? Yang pertama, remaja itu paling tidak punya komunitas ya. Komunitas yang selalu memberikan kajian-kajian tentang keagamaan untuk bisa berdiskusi satu dengan yang lainnya agar menjadi pemuda-pemuda yang bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Karena banyak ide-ide yang muncul dari diskusi-diskusi biasa kalau diadakan itu untuk menunjukkan sebagai seorang pemuda agar memiliki akhlak yang mulia. Karena apa ya? Kita sering ingatkan nih Nanda Baik, ada hadis yang menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal ini ada 3 hak yang harus kita tunaikan. Pertama, ittaqillah itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Hak Allah kita bertakwa kepadanya. Yang kedua, hak individu. Hak individu itu adalah wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah kejelekan itu, keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Nah, ini yang tak kalah pentingnya yang terakhir ini, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hak orang lain. Jadi pertama tadi hak Allah, hak individu kita masing-masing, dan ada hak orang lain. Apa hak orang lain itu? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah untuk kita berakhlak, bergaul
berakhlak yang mulia kepada orang yang berhadapan dengan kita, orang yang kita ajak berbicara, bagaimana kita beretika. Tentu sebagai seorang remaja, seorang pemuda, bagaimana sikap atau etikanya kepada orang tua. Jadi harus nilai-nilai adab itu harus kita kedepankan. Yang paling utama kan harus kita kedepankan. Saya kira seperti itu untuk menjadi pemuda yang berakhlakul karimah. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi membahas tentang juga orang tua ya. Iya. Kan kita sebagai remaja juga kadang atau bisa dibilang sering juga nih berbeda sudut pandang dengan orang tua. Nah, itu dalam Islam bagaimana cara kita sebagai remaja menyikapi perbedaan sudut pandang tersebut? Itu hal yang tidak bisa dipungkiri ya oleh kita semua. Ada kadang-kadang yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, dengan pemikiran orang tua, tapi sebagai anak ya kepada orang tua itulah kewajibannya lah berbakti kepada orang tua dengan cara yang lemah lembut, dengan cara etika yang baik. Kan di Al-Quran sudah dijelaskan ya. 2 kali Allah melarang, 1 kali Allah perintah. Apa larangan Allah? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Allah melarang kita berkata menghardi orang tua. Berkata saja kita dilarang. Menghardi orang tua saja kita dilarang. Apalagi sampai yang lebih keras daripada itu. Tentu akan lebih besar sanksinya kan. Wa qul lahuma qawlan karimah. Dan ucapanlah ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Jadi sekiranya ada yang berbeda pandangan, pendapat dari kita sebagai anak kepada orang tua kita, tentu cara penyampaian, cara menyampaikan kepada orang tua dengan kata-kata yang tidak sampai menyinggung perasaannya. Dengan mengedepankan akhlakul karimah, bukan mentang-mentang kita berbeda pendapat kepada orang tua kita terus kita akan semau-maunya, itu tidak dibenarkan kan? Tidak dibenarkan. Maka cara menyampaikannya adalah dengan cara-cara yang santun, yang beretika sehingga tidak akan sampai menyinggung perasaan orang tua kita. Kira seperti itu. Baik Pak Ustadz. Selanjutnya ini tidak jarang kita lihat sekarang tuh remaja banyak yang pacaran Pak Ustadz. Itu kan dalam Islam sudah jelas-jelas itu dilarang. Tapi banyak sekali anak muda yang kayak ya udah tetap ngelakuin hal kayak gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Jangan dijawab dulu nih Pak Ustadz. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Karamel, Kajian Ramadan Monel.